ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين. إنما يأمر مساجد الرحمن آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul karimul ayat. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, wabil khusus nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, beserta kita pengikut ajarannya setia sampai yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum acara dimulai ada beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu al-iftitah pembukaan, kemudian yang kedua kajian akan disampaikan oleh guru kita, kemudian yang ketiga doa. Mari sama-sama kita awali ibadah kita dengan membuka dengan suratul Fatihah. Ala dini kulli wa niyatin shalihah bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Bukron Khalik MAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. TDKM yang saya muliakan, Ustaz Mizan Fadil, guru kita Ustaz Abdullah, dan para asatidz yang lain yang Allah rahmati, segenap jamaah ibu bapak sekalian yang Allah cintai. Mohon izin pada kesempatan pagi subuh yang cerah ini menyampaikan topik manusia langit, ya. Jadi topiknya manusia langit. Secara sederhana manusia itu terbagi menjadi 4. Satu, ada yang jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Rasulullah SAW dan para rasul yang lain, para nabi dan orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani. Ada yang kedua, orang yang sehat jasmaninya tapi rohaninya tidak sehat. Contohnya koruptor. Koruptor itu badannya sehat, pakai jas kadang-kadang,
Udah gitu kalau di TV nyengir lagi kan gitu ya. Mantap. Bang buang tuh suaranya ya. Apalagi korupsi bansos ya, Masya Allah. Ada lagi orang yang rohaninya sehat, jasmaninya tidak sehat. Sembayang rajin tapi bengek mulu, ada. Ujian Allah memang begitu. Jadi jangan disikapi secara negatif thinking. Kalau ada orang rajin ibadah, kok sakit mulu, jangan. Ya, idza ahabballahu abdahu ibtalahu, kata Nabi. Allah itu kalau cinta hambanya, Allah uji terus dia. Ya. Hadis riwayat Muslimnya menyebutkan mayusabul mu'min hatta syaukata yushakibih illa kataballahu anhu khati'atan wa khuttat kataballahu anhu hasanatan wa khuttat anhu khati'atan. Jadi apapun ujian termasuk sakit, bahkan hanya cuma tertusuk jarum jahitan, itu kata Nabi sebelum sembuh Allah kasih pahala tiap detiknya dan Allah cabut dosa-dosanya. Jadi ada orang yang rohaninya sehat tapi jasmaninya sakit. Ada nggak kira-kira model kayak gini? Ada pasti. Nah, ada yang paling parah, udah jasmaninya sakit, rohaninya sakit lagi. Ini orang perlu dikasihani yang seperti ini. Bayang ogah, puasa apalagi, tahajud leboro-boro, tapi ke puskesmas mulu tiap minggu. Penyakit ini hilang, satu muncul, satu hilang, satu nongol. Nah, ini orang namanya sakit rohani juga jasmani. Yang ingin saya sampaikan adalah karakteristik manusia-manusia langit. Maksudnya manusia langit itu orang yang jiwanya lapang, luas, sehingga disebut atau diistilahkan dengan manusia langit. Siapa mereka? Saya catat ada 10. Ya kalau hari ini tuntas 4, ya berarti tinggal 6. Kan gitu ya. Kalau 10-10-nya lunas ya habisin sekarang. Kira-kira begitu. Pertama, Olimpiade Tokyo hari ini masih menyisakan hari terakhir. Jadi hari ini tahun 8 kan, terakhir. Ya, alhamdulillah kita urutan yang ke-37 kalau nggak salah ya. 47 lah, menambah lagi baik. Saya waktu melihat di TV 37, alhamdulillah. Nah, di perhelatan Olimpiade Tokyo kemarin, saya mengambil sebuah ibroh pelajaran. Ada manusia langit. Siapa dia? Namanya Barsim. Dari mana dia? Dari Qatar. Qatar tahu nggak bang? Kalau dari Cikokol ngulon ke bandara ya, naik kapal. Bang Buang udah pernah ke Qatar bang? Alah ke condet aja keder. Kemudian rivalnya namanya Bakteri, ya. Barteri dari Itali. Ya. Itali juga jauh kalau dari sini, kalau dari Ciputat masih jauh dah. Dua-duanya atlet lompat tinggi. Ya. Dua-duanya kemudian memperebutkan emas. Tahu sendiri dong, kalau Olimpiade itu nggak main-main. Kemarin si Grecia sama siapa namanya itu, Apriani dapat emas. Itu udah kebayang tuh, dari pemerintah 1 miliar, dari sponsor 1 miliar, dari Pemprov tempat asal 1 miliar, kemudian dari swasta 1 miliar, 5 miliar lah dapat kira-kira ya. 5 miliar kira-kira banyak nggak Pak? Kalau dibeliin rengginang kira-kira masjid ketutup nggak kira-kira? Pak Mandor tutup ya.
Ya ketutup, 5 miliar beli rengginang ketutup ini. Belum nama baik citranya seumur hidup akan dikenal, ditulis dengan tinta emas, luar biasa. Maka memperebutkan emas itu luar biasa. Energinya dimaksimalkan, apapun dikerjakan. Allah menakdirkan ketika lompat, ya, Barteri sama Barsim 3 kali lompat sama nilainya, 2,75 meter, hampir 3 meter. 3 kali lompatan sama semua. Ya bukan kebetulan, ini ada skenario Allah. Akhirnya Komite Olimpiade memutuskan ini harus final terakhir, 1 loncatan lagi untuk menentukan. Lalu kemudian Barsim ya loncat. Bukan Barsim loncat. Ketika Barsim mau loncat, dia datang ke Komite Olimpiade. Dia nanya, "Pak, ini kira-kira kalau kami tidak loncat, kalau saya tidak loncat, boleh apa enggak?" Panitia nanya dong, "Emang apa?" Ya kata orang kayu gede kan gitu ya. "Emang apa?" Karena Barsim ternyata dapat informasi Barteri cedera serius. Dan Barteri tidak bisa loncat lagi. Bila cedera bagaimana? Lalu panitia nanya, "Lah terus bagaimana emasnya?" Barsim nanya lagi, "Boleh nggak Pak, medali emasnya bagi 2 aja dah?" Rapat kan si komitenya, panitia memutuskan, memperhatikan, menimbang, memutuskan boleh Mas Barsim, Mas apa Bang ya? Orang Qatar manggilnya apa sih? Lalu ketika mendengar komite memperbolehkan emasnya dibagi 2, itu yang namanya Barteri ketika mendengar, Masya Allah, guling-guling dia. Pertama dipeluknya itu yang namanya Barsim dengan pelukan yang dahsyat luar biasa, membuncah segala perasaannya, perasaan gembira, kagum sama Barsim atlet Qatar tadi. Seluruh stadion gemuruh luar biasa, bahkan banyak yang menangis. Ya tentu mayoritas non muslim. Kira-kira Barsim manusia langit atau manusia bumi? Kalau dia egois, itu loncatan yang keempat itu cuman simbolisasi saja untuk menetapkan bahwa dia pemenangnya, dia dapat emas. Kebayang dong 5 miliar kalau konteksnya atlet Indonesia, luar biasa. Tapi dia tidak mau egois. Dia melihat walaupun dia non muslim Barteri dari Italia, tapi dia sedang sakit, sedang cedera, sedang lemah kondisinya. Maka dia kemudian memutuskan, hati dan imannya memutuskan, saya tidak mau egois. Ini disebut manusia menangis Pak, luar biasa, guling-guling itu di shot ya di media sosial. Pelajaran apa ini? Ada 2 pelajaran. 1, Barsim walaupun atlet, saya yakin dia sering ngaji. Kan orang yang ngaji ya, yang mau ngaji Pak, benefitnya, keuntungannya antara lain, 1, hadis riwayat Imam Tirmizi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang senang datang ke majelis ilmu kayak gini, walaupun sederhana dan belum ada minuman dan makanan, apa-apa, ada minuman sih, makanan belum ada, walaupun sederhana, itu kata Nabi, fi sabilillah hatta yarji. Allah langsung mencatat pahala kita, dapat pahala jihad ilmu yang sempurna. Dipulang dari sini nih, kita udah dicatetin malaikat dapat pahala jihad ilmu yang sempurna. Karena ini pahala lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Lah cuma duduk doang begini, duduk dengerin gitu. Luar biasa.
Cuma jangan terlalu melototin saya Pak, jadi grogi nih, barang ngeliatin saya semua ya. Yang kedua, apa keuntungan orang mau ngaji, datang ke majelis ilmu kayak Barsim ini. Kata Nabi, may yuridillahu bi khaira fayufaqihu fiddin. Orang yang mau ngaji, kata Nabi, ketika Allah menghendaki hidupnya seorang hamba itu baik, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Kenapa dia paham? Ya ngaji. Ya kalau orang paham apa, mendingan aja. Walaupun belum mau ngerjain, mendingan paham, suatu saat dia akan menjadi orang baik. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, ya bagaimana mau berubah? Orang nggak tahu, kan begitu. Yang ketiga, apa keuntungan orang mau ngaji? Hadis riwayat Imam Tabrani, insya Allah dihindarkan dari kesesatan dalam hidup. Apa kata Nabi? Kun aliman, jadilah orang alim, au muta'alliman, atau mau belajar, au mustami'an, atau mau mendengar, au muhibban, atau mencintai ilmu dan para ahli ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima, golongan yang kelima. Fatahlik laka, kamu tersesat dan menyesatkan. Kan ada ya Pak ya, orang kagak punya ilmu, lagunya ada ilmunya, kan gitu ya. Segera dia ngecopras kemana-mana. Lah orang nggak ada ilmunya bagaimana? Dia menyesatkan diri dan menyesatkan orang lain. Ya. Jadi Barsim walaupun atlet, tapi dia sering ngaji. Ya. Kemudian dia, saya yakin, membaca hadis atau mendengarkan hadis dari guru ngajinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hidup seorang hamba apabila si hamba tadi menolong hidup saudaranya walaupun saudaranya bukan orang Islam. Jadi Barsim saya yakin tahu hadis itu, maka dia berlega hati, medalinya bagi dua dah, kira-kira begitu. Karena nanti pertolongan Allah lebih gede dari medali dunia akhirat, kira-kira begitu. Yang kedua, saya yakin Barsim pasti dengar atau dia membaca surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, maksudnya Allah, mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, include di dalamnya umatnya, illa kecuali rahmatan lil alamin, agar menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. Walaupun bakteri orang non muslim, ya tentu dia penduduk bumi, penduduk alam ini harus dikasihani. Kira-kira seperti itu. Bahkan saya yakin mungkin Barsim juga pernah membaca hadis, karena beliau orang Qatar. Qatar itu negeri yang sangat religius luar biasa. Di sana ada ulama hebat luar biasa, namanya Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Walaupun beliau dari Mesir tapi tinggal di Qatar. Syekh Qatar itu adalah syekh yang amat sangat membela agama luar biasa. Negerinya diprotek dari berbagai macam aliran-aliran yang menghancurkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Luar biasa. Maka saya yakin Barsim pun pernah membaca atau setidaknya mendengar dari gurunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani itu. Apa kata Nabi? La amsya ma akhihi fi hajatihi ahabbu ilayya min a'takifa hada masjid syahra. Apa artinya Pak? Bantuin apa? Minta ngomong. Bang Mandor nggak ada sebenarnya ya? Sini nggak apa Bang Mandor bantuin. Jadi kata Nabi begini, membersamai seorang hamba ya dalam hajat hidupnya, maksudnya membantu, lebih aku sukai daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Bahasa gampangnya begini, pahala nolongin orang lain itu lebih besar daripada iktikaf yang dilakukan oleh Nabi loh, bukan oleh Gufron, oleh Nabi sebulan di Masjid Nabawi lagi. Ente kan tahu sholat di Masjid Nabawi satu rakaat berapa sama di Baitul Hanif bandingannya? 1.000.
Sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu lebih sama dengan sholat di Baitul Hanif 1000 rakaat. Ada bapak-bapak sholat di sini 1000 rakaat, ada nggak? Ada. Kalau difilmin ya Bang Nyamal ya, kalau di shot pakai bisa sampai dengkulnya dongklek juga nggak bisa, memang nggak sanggup. Iktikafnya dilakukan oleh Nabi lagi, Masya Allah, sebulan lagi. Itu dahsyatnya luar biasa. Tapi kata Nabi lebih besar pahalanya daripada membantu tadi seorang hamba yang dalam kesusahan, kesulitan. Makanya ibadah sosial itu Pak, itu dahsyat ya. Makanya kalau melihat orang baik jangan cuma rajin sholatnya doang, enggak, tapi gimana dia nolong saudaranya apa kagak, bantu saudaranya apa kagak. Menurut muridnya Imam Al-Ghazali itu masuk surga bukan karena ilmunya doang. Ketika muridnya bermimpi Syekh Abdullah itu, dia ditanya, Syekh, Anda bagaimana di alam barzakh? Alhamdulillah saya dijanjikan oleh Allah masuk surga. Ya tentu saja kan saya mau ulama besar. Oh bukan karena itu saja. Memang gara-gara apa? Gara-gara saya lagi nulis kitab, itu tintanya itu kan dulu mah agak lebaran. Itu tiba-tiba ada laler datang. Lalernya aus. Terus minum lalernya. Kayak gini minumnya nih. Enggak kayak gini-gini amat sih. Biar ada mirip kali ya. Lah emang mau ngeronda. Jangan banyakkan ngopi hitam kuahnya. Jadi ketika lalernya minum, itu Imam Ghazali langsung begini sikap gestur tubuhnya, maksudnya sangat menghormati si laler supaya dia minumnya nyaman, tumaknina, khusyuk. Lah kalau kita modelnya kan, lah kita lagi nulis ada laler, lah diapain Mandor? Iya ditepuk, biar kata aur-auran dibiarin, songong ini laler kan gitu ya, model kita mah. Imam Ghazali malah melindungi si laler tadi. Nah gara-gara Imam Ghazali sayang sama laler begini, Allah sayang sama Imam Ghazali. Itu ibadah sosial. Kira-kira begitu. Jadi Barsim saya yakin membaca hadis tadi. Baik, itu pelajaran pertama dari peristiwa kemarin. Yang kedua, Barsim sedang berdakwah. Dakwah itu kan ada dua macam. Dakwah melalui mimbar kayak saya, Ustaz Mizan, ceramah. Tapi ada dakwah bilhal, dengan tenaga, dengan harta, dengan sikap dan perilaku. Nah Barsim tidak dakwah dengan ceramah, orang lagi jadi atlet masa ceramah. Tapi dia telah berdakwah di hadapan jutaan, mungkin miliaran ya. Karena yang menyaksikan pertandingan Olimpiade itu bukan jutaan lagi, miliar. Bahwa beginilah seorang muslim sikapnya. Ada yang hafal surat Al-Imran 110 tidak? Jangan terlalu rendah hati apa? Sini terlalu tawadu sih. Hah? Siapa? Bang Buang ya? Udah merendah hati banget Bang Mandor, buru-buru mau dia mah. Dia pasti nyerahin dulu Ustadz Pera. Ustadz makan masih kelas cecere ya. Beliau udah antep dah, udah kalem. Di surat Al-Imran 110 Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum ya, domir ghairu munfasil, domir munfasil li jam'in. Kamu sekalian, saya baca tafsirnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud kuntum ini siapa? Yang digelari oleh Allah khairu ummatin, the best people, sebaik-baik umat. Ternyata tafsirnya menurut Ibnu Katsir, kuntum di sini adalah kullu muslim, seluruh orang Islam. Jadi setiap muslim itu masuk dalam barisan khairu ummah, umat terbaik. Mengapa digelari khairu ummah? Karena dua syarat disebutkan di ayat itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak kebaikan, nyegah kemungkaran. Ngajak kebaikan melalui apa? Mimbar bisa, melalui sikap kayak Barsim bisa.
Jadi sebenarnya namanya dai itu kita semua itu dai, minimal mendakwai diri sendiri. Lah Ustaz geblek apa masa dakwah sendiri? Ya iya, maksudnya kalau kita mau melakukan dosa dinasehati, kagak pantas lu sering ke masjid, dosa, kira-kira gitu. Itu dakwah sendiri. Karena selain kita berdakwah diri sendiri, ada yang ngalamin setan. Kata setan, lagu lo, model lo, antem baik, ngeluh Ustaz apa? Setan. Tapi kita bilang tadi, gak pantas, dosa, malu sama Allah sama malaikat. La yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Surat Qaf ayat 16. Jangan kata perbuatan, ucapan yang kita keluar saja dicatat loh sama raqib sama atid. Tapi kata setan, itu kan yang udah tua-tua kayak Bang Mandor. Nah, kalau lu kan masih muda, gitu kira-kira. Nah, baik lagi Bang Mandor ya, biarin. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, jadi kita ini semua dai. Kalau bisa dakwah diri sendiri, silahkan. Dakwai keluarganya, monggo. Dakwah di lingkungan RT RW, silahkan kalau mampu, cakep. Tapi yang pasti, atau kalau mendakwai umat, monggo. Mandalla ala khairin, kata Nabi, ini apa benang merahnya. Siapa yang menunjuki kebenaran, ya, maka dia dapat pahala menyampaikan kebenaran dan pahala orang yang ditunjuki mengerjakan. Nah ini enaknya jadi ustaz. Ustaz Abdullah, Ustaz Bizan, enak jadi ustaz mah. Ustaz ngajarin satu hadis, yang ngamalin 100 orang, ustaz dapat pahala 100 orang tuh. Apa nggak enak Pak Mandor? Salah Pak Mandor nggak jadi kiai sih. Oh jadi kiai. Namanya ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bih wa waladin shalih yad'ulah. Kata Nabi, kalau manusia sudah wafat, maka dia tidak bisa lagi beramal secara fisik, ya fisiknya udah mati, tapi 3 terus ditransfer pahalanya. Sedekah jariah waktu hidup. Ini mohon maaf nih, yang udah beli semen nih, wah, dari mulai beli sampai mati, sampai nunggu kiamat di alam barzah 1000 tahun, pahalanya ngalir terus. Kalau masjid ini masih dipakai buat sholat, buat ngaji, apa nggak top tuh? Makanya nih saya pernah pesan sama abang-abang, ada yang gajinya 20 juta nggak di sini? Aminin bayang apa? Romanya ngosok bener. Mohon maaf Pak, ibu-ibu kudu pengertian. Kalau lakinya gaji 10 juta jangan diminta semua. Ini mana struk gajinya? Kalau enggak gua tidurnya bongkeng nih. La ilaha illallah, galak amat. 10 juta kalau dikasihnya 9 juta kudu positive thinking istrinya. Oh, barangkali laki saya mau sedekah jariah. Begitu maksudnya. Maka saya ngusulin nih, kalau kita gaji 10 juta sebulan, beli dong semen 2 sak mah. Cari masjid musola yang lagi dibangun, apalagi masjidnya deket, tapi nggak usah diketahui sama bini, nggak usah ketahui siapa aja, lalu gaji gua, gaji kita. Artinya apa ini? Kita bermanfaat buat istri dan anak, tapi kita juga bakal nemuin yang 2 sak tadi di akhirat, yang bakal jadi penolong kita di kuburan sampai di akhirat nanti. Begitu maksudnya. Jangan dihabisin semua. Lah kalau dihabisin semua, mohon maaf Pak, laki-laki kan nyari duit, lakinya nyari duit, kasih semua ke keluarga. Terus kemudian ya dikumpulin jadi ratusan juta, miliaran. Kalau mati, lah kagak dibawa di kuburan. Betul Bang Mandor? Yatba'ul mayyita salasun, yang ikut mayit itu ada 3, fayarji'u isnan, yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu, keluarganya pulang. Lah coba, badan saya ke Rawalele, Bang Mandor, nganterin orang kena COVID. Rawalele tahu ya? Jombang ya, tahu baik itu. Kalau temennya bolot nggak tahu ya. Saya datang ke sana ambulan, ya Allah, yang ngantri 8 orang mau dikuburin, ngantri lah, bayangin coba. Tadinya saya nggak terlalu ngeh, oh bener ini orang mati sekarang susah mau dikubur juga ya. Banyak banget datang. Nah saya perhatikan, betul, keluarganya boro-boro ada yang mau ngikutin nemenin bareng semalam, nggak ada. Orang dikasih peti, di longo juga gak boleh, masukin lah di situ pakai eskavator itu.
Insya Allah. Jadi kalau orang mati nggak ada keluarganya yang ikut. Semalam nemenin nggak ada. Yang kedua, siapa yang pulang? Wa malu. Semua harta bendanya nggak bakal boleh sama tukang kuburan ikut masuk di kuburan. Jangan kata mobilnya, kancing bajunya aja nggak boleh masuk. Kata penjali kubur, apa itu? Kancing baju, kesian dia temenin apakah makanya kagak boleh. Enak baik, cuman yang putih doang baju. Wa yabqa wahid, yang tetap nemenin cuman amal, khususnya amal jariah tadi. Jadi jariah tadi nemenin terus. Karena nanti begitu munkar nakir datang, dia mau ditanya yang nanti konsekuensinya bakal dipukul, yang kalau dipukul tuh namanya ininya palunya gunung aja bisa hancur, apalagi pala gitu kan. Tapi nanti tiba-tiba kita akan dibela ketika datang, man anda siapa? Saya jariah ente waktu tiap bulan gajian dulu, dua sak. Saya pahala saya adalah pahalanya si ahli kubur ini. Ketika dulu di Baitul Hanif tiap ada pengajian saya datang terus. Bentuknya indah sekali makhluk ini. Kan enak Pak, di kuburan taman surga yang nemenin indahnya luar biasa. Ibarat kata yang nemenin gadis umur 17 tahun betah nggak di kuburan? Pengen nggak kesana? Pengen. Daftar dah sama Bang Jamal mah ke DKM kalau mau mah. Luar biasa. Jadi kembali kepada materi tadi, bahwa Barsim sedang berdakwah. Dakwah apa? Dengan sikap. Ternyata itu bisa menggetarkan hati orang-orang non muslim tadi dengan dakwah bilhalnya tadi, luar biasa. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita juga menjadi dai, karena kata Allah tadi yang disebut dai bukan saya Ustaz Misan, Ustaz Abdullah saja, tidak, kita semua adalah dai ya, dengan kapasitas masing-masing. Ini kata Ustaz Misan ada tanya jawab ya, bagaimana ya? Udah setengah jam ini. Lanjut tanya jawab ya. Ya ini kan kita bisa ketemu lagi ntar. Gitu Bang. Bagaimana? Kita bukan tanya jawab apa aja ya. Apa aja dah tanya jawab. Mau fikih, mau akidah, mau apa saja. Tapi intinya saya ingin menyampaikan ya di materi ini tentang manusia langit. Contohnya tadi adalah Barsim. Insya Allah kita pun bisa menduplikasi menjadi Barsim yang lain, walaupun kita bukan seorang ustaz. Syukur-syukur ya ustaz juga. Amin ya robbal alamin. Baik, kalau begitu supaya hidup suasananya, kita buka interaktif tanya jawab masalah dan persoalan apa saja. Karena ketika ada yang nanya, yang lain dapat ilmu juga. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, tenang, ada Ustaz Mizan, kalau ada Ustaz Abdullah, ada Bang Mandor terakhir ya. Jawab dah, siap beliau, beres begitu. Baik, silakan kalau ada. Ya, Bapak Ibu silakan ingin bertanya biar suasana bisa itu, biar kita bisa ada hal-hal yang belum kita ketahui barangkali. Baik yang sesuai materi tadi maupun di luar materi kita silakan. Ibu-ibu silakan kalau mau bertanya, dan malu-malu. Dia Mas Armin ini mulai. Ayo silakan. Siapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. 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 Deketan dikit. Suaranya apakah Deketan dikit. Amalan yang tangan itu kita mau tujukan sebagai amalan dari orang tua kita. Oh. Iya, iya. Ya. Itu aja.
Nah, ini jadi ilmu lagi nih. Bakti sama orang tua ada dua macam. Kalau masih hidup ada 7 hal yang harus dilakukan anak yang orang tuanya masih hidup. Ini langsung Allah, bukan Nabi, bahkan langsung Allah. Lihat surat Al-Isra ayat 23-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah memerintahkan agar kalian hanya menyembah satu ilah, yaitu Allah. Lalu Allah mengatakan, 1, wabil walidaini ihsanan. Sama orang tua harus berbuat ihsan. Ihsan itu perbuatan baik, perbuatan yang terbaik dari yang baik. Maksudnya kalau kita bisa ngasih martabak ke orang lain, telurnya 1, orang tua telurnya kudu spesial 5. Ada martabak telurnya 5. Ya ada ya. Kira-kira begitu. Ada yang belum nikah di sini? Awas yang belum nikah. Giliran pacarnya minta dibeliin martabak, telurnya 16. Begitu emak bapaknya pengen beliin martabak, telur cecak. Nah, ini Allah marah. Yang marah bukan orang tuanya, Allahnya, karena Allah yang nyuruh. Wabil walidaini ihsan. Ya. Kemudian yang kedua, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau orang tua kalian paling udah tua, jangan ngomong tong beliin mak mie ayam. Laguan buah tua makan mie, padahal duit ada. Yang dagang mie juga negla tuh bangnya apa? Negla kelihatan. Kendaraan juga ada. Nggak boleh ngomong selama persyaratan tadi ada, jadi duit ada, kita juga mampu beli. Nggak boleh ngomong kecuali mak kita minta dibeliin kereta api. Tong beliin mak kereta api ngapa? Belinya di mana mak? Kalau itu sih berarti dia di luar batas yang bisa kita mampu. Boleh kita mengatakan jangan mak, jangan kereta api. Apa dong? Berat ya? Iya berat dong. Kereta api berat. Yang ketiga, wala tanharhuma, sama orang tua kagak boleh tanhar. Apa tanhar? Ngomong kenceng. Abang-abang sama bapaknya udah ada bolot dikit, kalau ngomong udah kayak supir Medan ya ke terminal. Mak, angkat jemuran. Itu bocah ya. Enggak boleh. Allah yang marah. Mungkin emaknya nggak marah, Allah yang marah. Ya. Kemudian yang keempat, wala tanwaqul lahum qaulan karim. Kalau mau ngomong sama orang tua itu qaulan karim. Apa qaulan karimah? Kalimat-kalimat yang memuliakan beliau. Maksudnya apa? Yang bikin hati nyaman. Saya contohin dulu begini. Emaknya nanya, Udin, ya kira-kira potongan mak ke surga nggak? Kata si Udin, mak kagak usah khawatir. Selama Udin masih punya napas mak, Udin mau doa siang malam agar emak kalau bisa sama Nabi Muhammad di surga. Begitu kata emaknya. Duh, gue gak sia-sia Din brojolin elu. Kalau ada lagi kayak elu, gue pengen 3 lagi dah. Kira-kira begitu. Senang gak senang orang tuh begitu? Mati juga gue gak apa-apa dah, gue tenang. Elu ngomong begitu. Tapi kalau ngomongnya begini sih Din, potongan emak kira-kira pojokan ke surga nggak? Mama potongannya pojokan neraka. La ilaha illallah. Ini gue pites Din lu. Jadi memuliakan, nyenengin maksudnya. Ya. Wa qul lahumā qaulan karim. Yang kelima, wafid lahumā janahadulli. Di hadapan orang tua kita harus rendah hati. Emaknya nggak sekolah, leboro-boro, pinter, sekolah aja kagak, huruf aja kagak kenal. Anaknya S3. Bang Yamal tahu S3 nggak? Kebanyakan S semua kali ya. S3 itu sarjana, magister, doktor. Botak Sariawan tuh Pak, S3 itu sekolah. Tapi tetap, kalaupun dia dokter, emaknya nggak sekolah, tetap rendah hati. Ya. Kemudian warahmah, yang keenam, orang tua yang masih hidup sayang. Karena dulu elu disayang benar. Ada emak-emak misalnya
di kandungan udah 7 bulan, tapi bocah romanya ngeganggu be. Gua taruh lah lu di mana gitu ya. Nggak ada istilah. Nah yang terakhir, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah lupa. Kata Imam Ghazali, anak yang habis sholat kagak doain sama bapaknya, dicabut berkah hidupnya sebagian. Dengerin tuh, buang ya. Dengerin. Itu doain lah. Nah, terus Abu Ubaidah bin Abdullah, ibunya meninggal. Lalu nanya sama Rasulullah, ma ukarimuha ya Rasulullah, qad tufiyat. Ibu saya sudah meninggal ya Rasul, bagaimana cara saya berbakti? Kalau tadi kan yang hidup tuh. Kata Nabi, lakukan 7 hal. 1, sholatkan dia. Jadi sebenarnya yang cakep mah anak nyolatin sama bapaknya. Ada pamil nggak di sini? Hah? Alhamdulillah gak ada ya, jadi ngomongnya enak gitu. Anaknya kudunya mah, tapi kudu bisa anaknya. Ntar kalau gak bisa kayak Abu Nawas, dia nyolatin papa mamanya pakai takbir, pakai ruku, pakai sujud. Begitu selesai ceritanya, Abu Nawas, ngapa? Lu ngapa sholat jenazah kok pakai ruku, pakai sujud? Lama bapak kok doa dosanya banyak. Tunjukin bisa gue alasannya. Lah kan kalau sholat jenazah mah nggak pakai ruku ya, takbir aja 4 kali kan, pakai ruku. Kalau bisa, tapi kalau kagak bisa ya ada amir, ada ustaz boleh. 1 tuh nyolatin. Yang kedua, apa kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal? Yaitu ya ittisalu asdiqa'uh, datengin teman-teman dekatnya, itu dapat pahala. Yang dapat pahala dia anaknya, bapaknya juga disunat dapat pahala. Bang Mandor punya teman-teman nggak yang seletingan dulu waktu aja bijik dulu, ada nggak? Sampai sekarang masih tetap baik, ada nggak? Anak-anaknya itu kudu tahu, oh bapak saya itu suka ngelancong ke sono gawetan ke Bang Miun ya. Teman bapak kita Bang Miun, Bang Mian, coba lagi Bang Daim, kan orang yang dulu mau namanya begitu ya, Bang Daim, Hasan mah jarang dah dulu, Daim, Miun, Mian, pokoknya namanya begitu dah. Nah itu datangin mereka, ngapain? Cium tangan sambil lu tau ya, gue juga dulu sama bapak lu kemana baik ke wetan, ke ngulon ngalor gitu sama bapak lu. Gue mau cerita sama lu ya, dulu bapak lu mau ketabrak kereta tuh nggak? Gue yang nulungin tuh. Jadi tahu kita, karena jasa teman-teman bapak mungkin kita nggak tahu anak, ya nggak? Apalagi yang jadi tentara, mungkin dulu tugas di tempat jebur hampir ditembak, tapi temennya yang nulungin, malah temennya yang cedera, kita nggak tahu. Itu maknanya datangi teman-temannya tadi. Yang ketiga, muliakan saudara-saudaranya. Maksudnya orang tua kita kan punya saudara. Kalau bahasa orang kayu gede kan ada encing, ada encang, ya jangan dijauhi maksudnya. Ya kadang-kadang sih ada faktor-faktor tertentu, jadi kadang-kadang ponakan sama encingnya jauh ya. Tapi idealnya mah jangan dijauhi. Yang keempat, kalau belum haji, belum umrah, badalin. Kalau orang tuanya belum haji, dengan syarat anaknya udah haji. Ya. Pengen tahu Pak, biar cepat haji, amalin surat Waqiah, biar rezekinya banyak. Udah Ustaz 2 tahun ngaji Waqiah dulu kagak berangkat-berangkat, udah ambil surat tanah gue, datang saya kasih, insya Allah beres itu. Ya. Kalau bapak belum haji. Yang kelima tadi, ada seorang sahabat habis jual kebun di sekitar Madinah, lalu bilang, ya Rasul, boleh nggak ini hasil penjualan kebun saya ini, panen kebun saya ini dijadikan untuk orang tua saya? Kata Nabi, ahsan tuh, dipuji sama Nabi. Berarti kalau dipuji sama Nabi bukan hanya boleh, malah top markoto. Ya. Nah, kemudian penuhi janji-janjinya. Mungkin dulu orang tua kita pernah berjanji ini itu dan sama orang lain, maka penuhi kita sebagai orang tua. Kemudian lunaskan hutang-hutang. Itu. Jadi sudah terjawab hadisnya. Hadisnya ini sahih. Ya. Jadi boleh anak nyedekain jariyah, pahalanya diniatin untuk ma bapak yang udah wafat. Bukan hanya boleh, top markoto. Bahkan termasuk kurban boleh.
Karena Nabi pernah berkurban untuk umatnya yang sudah meninggal, untuk keluarganya dan untuk dirinya. Begitu ya Bang? Cakep. Itu kan dapat ilmu kalau ada yang nanya kan? Gitu kira-kira. Satu lagi nambah? Ya dah. Sedap kayaknya masakannya. Iya. Kayak gini Ustaz. Tadi Ustaz juga jelasin sebagai kepala keluarga gitu kan tadi masalah gaji gitu ya. Terus gajinya dialokasikan untuk Jariah, kepentingan kita. Di gaji itu ada bagian untuk keluarga. Apakah waktu kita jariah untuk sumbang ke masjid gitu, Ya. pahalanya juga istri dan anak kita juga mendapatkan. Cakep. Nah ini dia cakep nih. Sama begini analoginya, analogi itu persamaannya. Kurban itu yang baik bukan sekeluarga kurban, di rumah ada 5 orang kurban jadi 5 kambingnya, tapi ntar pensiun nggak kurban, itu nggak baik ya. Kata Nabi apa? Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang sustainable. Bang Madun ngerti nggak bahasa ini? Sustainable. Ini sarapannya bukan nasi uduk nih. Gemblong aja Bang ya. Yang berkelanjutan walaupun secara kuantitatif jumlahnya sedikit. Maka kurban yang baik itu tiap tahun di rumah itu sekeluarga. Tahun ini nama suaminya, dapat pahala istrinya, anaknya juga dapat pahala. Kalau di dalam rumah itu ada mertuanya dapat pahala. Besok nama istrinya, besok lagi nama anaknya yang udah balik, besok lagi nama mertuanya. Jadi tiap tahun kurban walaupun seekor kambing. Sama dengan tadi. Ketika suaminya gajian 10 juta ya, lalu dia ambil untuk sedekah jariah dengan catatan istrinya ngerti agama, pasti dia malah bersyukur. Kecuali istrinya balaka ciprut ya. Ngapa ini kurang katanya? Harusnya kan 10 juta, cuma 9 juta ini. Buat sedekah. Apa lu lagu-lagu lu sedekah lu? Mau lu orang kaya? Nah, ini istri kayak gini balaka ciprut. Tapi kalau istri yang modelnya kayak gini yang ngaji, pasti ketika ditanya, Bang, buat apa nih yang 1 juta? Buat ceria nih. Alhamdulillah, laki gua lempeng ya. Ayo Bang, lanjutin gitu, lanjutin dah ya. Lanjutin apa ini maksudnya? Lanjutin sedekahnya. Pasti senang banget bini kita. Ya. Jadi istrinya dapat pahala, bahkan keluarganya dapat berkah semuanya. Si suaminya karuan, dia dapat pahala dan pahala jariah di akhirat nanti. Begitu Bang. Sama dengan bini satu lagi, ini supaya jelas ya, supaya jelas ini. Mohon maaf Pak Hasan ngedidik Ogi anak saya bahasa Hasan ya. Saya ingat waktu kecil lagi nih Ogi dididik sama beliau, apalagi disantrenin. Terus sekarang Oginya jadi anak yang baik, ke masjid, sholat, ngaji. Setiap Ogi ngaji 1 huruf dapat pahala, Pak Hasan dapat pahala. Begitu kira-kira. Termasuk kalau orang tua sudah meninggal, dia mengerjakan amal soleh, anaknya transparan pahalanya dapat terus. Ini kayak Ustaz Abdullah ini hafal Quran begini, orang tuanya beruntung benar itu. Kang Manur udah berapa juz hafalannya? Juz Al-Fuqat, Manur cocok ini. Begitu ya Bang ya, nggak usah khawatir. Istrinya, anaknya, bahkan kucingnya di dalam berkah juga itu. Karena suaminya tiap bulan sedekah jariah. Jadi boleh dihabisin Bang, lah kita rugi, lah kita yang nyari, malah kita yang ditanya nanti ditanggung jawab di sono, tanggung jawabnya doang kita di sono, lah nggak dapat pahala, kan rugi. Tapi jangan gede-gede amat juga, lo gaji 10 juta, jariah 7 juta, kasih bini ya, bini ampar-amparan hatinya. Malah gua apa lu? Siapa guru lu sih Bang? Bina-bina teuing siapa Iya yang proporsional lah kira-kira begitu. Ya Bang ya, cakep. Satu lagi kalau ada, Pak Haji ya, Pak Haji Rudi ya. Alhamdulillah masih ketemu lagi. Pencipta lagu. Nggak jadi. Ibu-ibu berkali bawa Nggak jadi. Satu lagi. Satu lagi, ada? Iya, emang kalau disuruh mah kadang-kadang rada-rada bagaimana gitu ya. Iya, malu gitu. Baik, cukup kali. Doa ya, baik. Mari agar berkah pertemuan ini kita tutup dengan memohon kepada Allah agar
kita semua dijauhkan dari bala, ya, dari musibah, dari bencana, agar keluarga kita disehatkan lahir dan batin, kemudian anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, sehat lahir batinnya, mulia akhlaknya, kokoh dan kuat tauhidnya, dan dijodohkan dengan orang-orang yang soleh, sukses dunia dan akhirat. Semoga juga keluarga kita menjadi keluarga yang tentram, keluarga yang dekat dengan Allah, sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan masjid ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma tawwil umurna, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami, ya Allah, saudara-saudara kami. Wasahihati sadana, sehatkan lahir batin kami, ya Allah. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Wasabbit imanana, kokohkan, tauhidkan iman kami, akidah kami, ya Allah. Wawasi arzaqana, luaskan rezeki kami. Wa ilal khairi qaribna, dan atas kebaikan dekatkan kami, ya Allah. Wa nisyari abidna, dan atas keburukan jauhkan kami, ya Allah. Wa bihawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami, ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana, ya Allah, atina, karuniakan kepada kami semua di dunia hasanah, hidup di dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, yaitu surga. Wa qina adzabannar, jauhkan kami semua, ya Allah, terutama orang tua kami, anak-anak kami, cucu kami, ya Allah, saudara-saudara kami, dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.